Perseteruan aktor Yama Carlos dan Arvita Dwi Putri mantan istrinya memasuki babak baru. Kamis kemarin Arvita resmi mengajukan memori banding ke Pengadilan Tinggi Banten atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang memberikan hak asuh Marco putranya kepada Yama Carlos. Sebagai ibu, Arvita merasa lebih berhak mengasuh Marco, mengingat putranya itu baru berusia 6 tahun. Demi memenangkan perkara di tingkat banding, Arvita mengganti tim kuasa hukumnya. Hari ini kami dari kantor Henry Indra Udanat Partner datang ke PN Tangerang untuk mengajukan upaya hukum banding atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Dan kami berharap memori banding kami bisa diterima karena bagaimanapun klien kami Ibu Arvita Dwi Putri ya menurut undang-undang peraturan perundang-undangan kalau anak di bawah umur kan harus di bawah pengasuhan dari ibunya begitu. Kami dari kantor Henry Indra intinya adalah ini kan untuk masa depan anak gitu ya. Kalaulah bisa kami berharap ya anak ini bisa diasuh bersama. Jadi perkara ini kan belum inkrah. Artinya belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena pihak penggugat mengajukan upaya hukum banding. Artinya ya masih seperti keadaan semula. Kalau sekarang misalkan anaknya berada di dalam penguasaan Arvita, ya sekarang masih di Arvita. Ya, meski Pengadilan Negeri Tangerang memutus Yama Carlos sebagai pemegang hak asuh Marco, putusan itu belum inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap. Humas Pengadilan Negeri Tangerang bahkan menyatakan, secara hukum, Arvita tidak punya kewajiban untuk menyerahkan Marco kepada Yama. Sebaliknya, pihak pengadilan tidak bisa memfasilitasi Yama untuk melakukan eksekusi pengambilan Marco, lantaran kasus hukum masih diproses di tingkat banding. Harusnya udah perempuan, istri, ibu, penggugat, kalah lagi. Dan unsur-unsur memberatkan masuk dalam pertimbangan hakim. Harusnya ya, kalau dia punya pikiran yang lebih jernih sedikit aja dan pendampingnya bisa kasih advice yang lebih bijak, harusnya udah menyerah, persuasif, serahkan Marco ke saya. Belum inkrah atau belum berkekuatan hukum tetap sehingga belum bisa dilaksanakan eksekusi atau mungkin melaksanakan secara sukarela. Karena Arvita menabuhkan genderang perang baru, Yama yang tadinya ingin menarik laporannya atas Arvita bila mantan istrinya itu menyerahkan Marco secara sukarela, kini semakin berapi-api mempidanakan Arvita. Lalu benarkah Yama akan kembali melaporkan Arvita atas dugaan perzinahan pasca laporan yang dilayangkannya ke Polres Depok itu di SP3 karena tidak memiliki 2 alat bukti? Bukan hanya dari kita aja, dari kepolisian aja minta mediasi dia menolak. Yang harus diketahui sama si perempuan itu tuh, dia naik banding kalau dia paham hukum, dia belum jadi janda itu. Anda belum janda, ya, saya pun juga belum duda. Mau balik lagi ke rumah ASP, oh bagus malah. Akan saya membuka ruang saya semakin bongkar ini semua. Karena ASP, Anda sudah masuk namanya di dalam putusan pengadilan. Di Bareskrim Mabes Polri, vokalis band Zivilia Zulkifli alias Zul Zivilia dipanggil sebagai saksi atas kasus narkoba yang membelit gembong narkoba jaringan internasional Freddy Pratama. Freddy yang dijerat pasal berlapis sebagai bandar, pengedar, dan pengguna narkoba dan terancam hukuman mati ternyata sudah lama dikenal oleh Zul. Fakta itu diungkapkan oleh Zul saat ia dicecar pertanyaan oleh tim penyidik Bareskrim Mabes Polri kemarin petang. Lalu benarkah Zul mengenal Freddy saat ia belum tersandung kasus narkoba yang membuatnya divonis 18 tahun penjara?
Ya, berikan keterangan yang sejelas-jelasnya dan sangat terang sekali tentang Freddy Pratama, dan tidak ada satupun yang saya tutupi untuk membantu mengungkap kasus Freddy Pratama ini. Ya, Jul kita jemput dari malam ya, kita bon dari malam di lapas, ya kita jemput dari malam di lapas. Pertanyaannya 30 ya, jumlah lama atau tidak dulu. Ada kemungkinan bisa dan silakan tambah untuk tahanan dan segala macam Pak? Belum, nanti kita lagi dalamin lagi ya, karena kita kan udah dapat bukti-bukti percakapan dulu. Makanya kita butuh sekarang bahwa Jul adalah circle daripada Freddy Pratama. Punya catatan sudah berapa banyak barangnya Freddy Pratama yang dijual sama si pengakuan Jul itu aja. Berapa banyak Pak? Tapi 30 kilo sama itu. Karena ketangkap dia ngaku, kalau nggak ketangkap nggak ngaku dia. Berarti ada proses penambahan penahanan dong Pak? Belum. Demi menjadi saksi atas kasus narkoba yang menjerat buronan internasional, Zul harus mendapatkan izin dari Rutan Salemba untuk menjalani BAP di Bareskrim Mabes Polri. Zul yang sempat membeli narkoba dari pengedar Rian diduga mengetahui circle Freddy karena Rian adalah anak buah Freddy Pratama. Saat tertangkap pada 2018 silam, barang bukti berupa 30 kg sabu dan 22.000 ekstasi yang diamankan dari kamar tempat Zul menginap memang barang haram milik jaringan Freddy. Rian pun sudah ditangkap pada 1 Maret 2019. Namun Freddy Pratama yang berada di atas Rian seolah tak terjamah oleh aparat hukum sampai sekarang. Apakah kesaksian Zul bisa menguak keberadaan Freddy Pratama yang kabarnya kabur ke luar negeri? Dengan sosok Freddy sendiri. Udah berapa komunikasi terakhir kapan Bang? Ada penambahan masa hukum nggak Pak? Itu yang diterima oleh Zul tadi berapa banyak? 30 kilo sabu, 23.000 butir ekstasi. Jul terlibat dan langsung kepada Freddy Pratama. Dan dia selama dalam sel pun menerima uang sebanyak 4 juta. Kurang lebih 7 bulan atau 8 bulan dari Freddy Pratama. Jadi dia terima uang 4 juta per bulan selama 8 atau 7 bulan dari di dalam sel. Hingga kini keberadaan Freddy Pratama memang masih misteri. Keluarga, relasi bisnis, dan anak buah Freddy sudah diperiksa, termasuk Zul Zifilia yang secara tidak langsung merupakan anak buah Freddy karena berada 2 tingkat di bawah gembong narkoba kelas kakap itu. Sampai petang kemarin, polisi sudah menyita 75,6 miliar harta Freddy yang diduga didapat dari hasil setoran penjualan barang haram. Pada faktanya kan yang bersangkutan bukan kelompoknya. Dari awal sudah kelompok. Sehingga apa yang diperintahkan oleh Freddy Pratama dalam rangka menyalurkan barang, memang dia penyalur barang kan, barang itu jelas-jelas dia sebelum takdirnya bahasanya seperti itu. Ya jangan sekarang lah, masa kita kan masih banyak pendidikannya. Kalau semua dibuka nanti kacau. Siap. Padir, tapi ada Kita bocorin bahwa Jul langsung kaitan dengan Freddy Pratama karena dia. Rekan satu band Zul Zifilia yaitu Obot Zifilia juga tengah berduka. Ibunda Obot Suwarti meninggal dunia di usia 65 tahun pada Rabu 4 Oktober 2023 pukul 18 akibat penyakit stroke yang dideritanya. Menurut drummer Zifilia ini, ibundanya sudah setahun lebih bertarung melawan penyakit stroke dan sempat terjatuh yang menyebabkan stroke-nya naik ke stadium berat. Sebulan belakangan Obot dan istrinya telaten merawat Mama Suwarti. Dari makan sampai mandi diurus oleh keluarga Obot sendiri tanpa bantuan suster. Tapi benarkah ibunda Obot mengembuskan nafas terakhirnya tanpa diketahui anak-anak, menantu dan cucunya? Sebenarnya kronologinya tuh 2022 Mama H+7 Idul Fitri jatuh. Mama di sana sendiri, anak-anak pada di Jakarta. Akhirnya Mama kita tarik ke Depok untuk kita rawat di sini gitu. Nah, baru didiagnosa sama dokter stroke, serangan stroke. Nah, dari jatuh itu akhirnya ya sebelah itu nggak bisa jalan. Kira pada waktu itu kita ya ikhtiarnya 1 tahun belakangan ini berobat kiri kanan alternatif kedokteran atau apa. Tapi ya kita udah ikhtiar berjalan 1,5 tahun dan hari ini Mama berpulang. Sebenarnya sebelumnya itu setengah jam sebelumnya itu sama kakak saya, kakak pertama yang tadi di rumah
dia udah mau ngasih minum, terus memang masih respon, mata masih terbuka, terus tangan masih bergerak gitu loh. Dan biasanya kan kalau mama kan habis kasih susu kan tidur, dan saya pikir kan pengen maghrib, kan pas maghrib itu dibangunin, maksudnya mas sholat, ternyata nggak bergerak, dipanggil lah dokter ke rumah, ternyata kamu udah nggak ada. Kamis siang kemarin, jenazah Suwarti yang disemayamkan di rumah duka diusung ke TPU Sawangan Depok untuk dimakamkan. Isak tangis mengiringi prosesi pemakaman almarhumah Suwarti. Sebagai anak, Obot bersyukur karena bisa menunaikan pesan terakhir almarhumah. Lantas, adakah kenangan yang tak bisa dilupakan Obot tentang sosok ibundanya? Seminggu belakangan ini kan saya nengok mama kesini kan, jadi mama bilang siapin buat keramaian. Kalau saya kan berpikiran namanya orang stroke ya, agak ngelantur lah atau apalah. Cuman yang itu yang selalu saya ingat gitu dari kemarin. Pokoknya siapin ada keramaian buat kematian gitu. Jadi kayaknya ini bener apa enggak? Tapi kan ya saya selalu udah mah jangan ngomong itu. Semua yang dijalanin keluarga ya mudah-mudahan ridho, ikhlas, semuanya bisa ya. Keluarga, kakak-kakaknya mama, adik-adiknya mama gitu loh, saudara-saudaranya mama bisa ridho, bisa ikhlas, ya mudah-mudahan mama juga tenang.